adik-adik. Wah, hari ini hari Minggu dan kita akan ketemu lagi. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, arahkan hati dan pikiran kita sama Tuhan Yesus aja. Dan ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan meskipun lewat online. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di sini. Tuhan, ajar kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami akan memuji Engkau saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, kita katakan amin. Mari adik-adik semua kita bangkit berdiri sekarang karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Mari kita bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Wah, hebat adik-adik. Kita nyanyikan sekali lagi ya, lebih semangat. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Wah, hebat adik-adik. Kita akan nyanyikan satu pujian lagi. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Wah, adik-adik hebat banget. Kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Hari ini adik-adik, kita mau katakan pada Bapa kita di surga untuk kita akan mengiring Tuhan Yesus untuk selama-lamanya dan hidup di dalam kebenaran. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Tetap aku
berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Katakan lebih dari nafas kita. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, seumur hidupku. Peganglah tanganku, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Adik-adik, mari sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita tutup tangan kita, lipat tangan kita, dan tutup mata kita, arahkan hati kita sama Tuhan Yesus, dan ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami seumur hidup kami. Karena untuk selama-lamanya kami akan menyembah Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya, mari kita katakan amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak percaya semuanya luar biasa, sehat dan semangat. Yuk sekarang kita mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya, di sini siapa adik-adik yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan? Oke, terus siapa di sini yang percaya kalau Allah Maha Kuasa? Kakak percaya semua di sini, adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Ya. Nah, sekarang kakak mau cerita. Kita tahu kalau Tuhan Yesus saat itu kalau pergi kemana-mana selalu diikuti oleh orang-orang. Ya, mereka datang mengikuti Tuhan Yesus yang sakit dibawa. Mereka minta disembuhkan. Suatu hari mereka membawa seorang yang buta dan bisu yang kerasukan roh jahat. Mereka membawa kepada Tuhan Yesus supaya orang itu disembuhkan. Nah, saat itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat ini. Mereka mengatakan, wah, sepertinya dia ini anak Daud. Tetapi waktu orang Farisi mendengar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat ini,
dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul, yaitu penghulu setan. Tuhan Yesus tahu apa yang orang Farisi pikirkan. Lalu Tuhan Yesus bilang, jika suatu kerajaan saling menyerang, maka kerajaan itu akan runtuh. Jika kuasa iblis dikalahkan oleh kuasa iblis, pasti mereka akan runtuh. Seperti ini misalnya, kok jeruk makan jeruk, ya? Nah, waktu itu Allah mengatakan, Tuhan Yesus bilang seperti itu. Ya. Lalu dengan siapakah kalau aku mengusir dengan kuasa Beelzebul, maka murid-muridmu, pengikutmu mengusir roh jahat dengan kuasa apa? Ya, ternyata orang Farisi tidak percaya. Mereka ingin menjatuhkan nama Tuhan Yesus. Ya, seperti di sini dikatakan di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, satu Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Kalau Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, benar. Jika aku mengusir roh jahat dengan kuasa Allah, Roh Kudus menunjukkan bahwa kerajaan Allah datang padamu, dan aku berkata bahwa segala sesuatu yang jahat yang dilakukan atau diucapkan orang dapat diampuni, kecuali mereka yang mengatakan hal yang tidak baik tentang Roh Kudus, itu tidak dapat diampuni. Aku senang sekali dan sangat percaya bahwa adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Yesus sanggup menyembuhkan. Kita harus percaya bahwa Allah adalah Maha Kuasa. Ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu Tuhan mendengar dan mengetahui. Kita harus percaya, karena kalau kita nggak percaya kepada kuasa Roh Kudus, kita tidak akan diampuni. Ya, seperti orang Farisi tadi, mereka nggak percaya, bahkan menguji. Mereka, memfitnah Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus menyembuhkan dengan kuasa lain. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dia Maha Kuasa. Dia sanggup menyembuhkan. Kalau percaya semua adik-adik di sini, kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Tuhan Yesus sanggup. Kalau kita sakit, ya, kita berdoa, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan siapapun. Di mana Tuhan Yesus melakukan kuasanya. Ya adik-adik ya, saat ini kita mau percaya dengan sungguh-sungguh dengan kuasa Roh Kudus, Yesus sanggup menyembuhkan. Kita baca ulang ya, tadi yang Matius pasal 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, Yesus menyembuhkan dengan kuasa Roh Allah. Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, Tuhan Yesus, aku percaya kuasa-Mu. Amin, adik-adik. Ya, kita mau percaya dengan sungguh-sungguh kuasa Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dengan darah Yesus yang tercurah, Tuhan Yesus menyembuhkan kita semuanya. Amin. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita mau percaya sungguh-sungguh kepada kuasa firman Allah. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Saya mau percaya sungguh-sungguh kuasa Allah. Yesus sanggup menyembuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit apapun yang kami alami. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan, sembuhkan kami dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semuanya pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Hai, halo adik-adik. Yuk sama-sama kita datang ke ibadah onsite sekolah minggu. Adik-adik bisa bergabung di ibadah-ibadah onsite sekolah minggu yang sudah dibuka ya. Syaratnya adalah adik-adik harus dalam kondisi sehat, taat prokes, dan harus selalu pakai masker ya sepanjang ibadah. Untuk adik-adik yang belum bisa onsite, bisa bergabung di ibadah sekolah minggu via Zoom tiap minggu jam 9 pagi. Sedangkan untuk ibadah sekolah minggu online via YouTube, mulai bulan Agustus 2022 ini akan tayang hanya di minggu kedua, keempat, dan kelima ya. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati.